Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, maka saya harapkan untuk kalian semua berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Oke, terima kasih. Selesai ya. Bagaimana ya materi pertama, materi kedua, dan materi ketiga ya. Mudah-mudahan di materi pertama, kedua, dan ketiga kalian mempelajarinya dengan baik, tentunya dengan hikmat, sehingga selama proses pembelajaran ini tidak mengalami permasalahan atau trouble ya. Nah, di materi keempat ini dari materi PSFM, maka kalian hari ini akan melakukan ujian atau tesnya. Nah, ujian atau tes ini sifatnya adalah yang pertama, kalian nanti akan melihat soal-soal melalui layar ini. Yang kedua, kalian nanti jawab pertanyaan itu di kertas selembar, ya, dicatat, ingat. Dan ketiga, nanti kalian juga wajib melakukan ya penguploadan melalui WhatsApp Japri aja, jalur pribadi ke saya. Terus kalian juga mengisi absensi berikut dengan soal-soal nanti yang akan muncul di halaman website. Ya, pastikan jawaban kalian sama antara ya soal ya yang sudah kalian jawab dan juga jawaban yang ada pada website. Nah, perhatikan sekali lagi. Ketika nanti soal yang muncul pada website kalian jawab, itu akan berubah. Berubah apanya, Pak? Berubah pilihan gandanya dan nomornya. Jadi tidak akan sesuai dengan yang ada pada PowerPoint. Tetapi soal dan jawabannya sama. Nah, solusinya bagaimana, Pak? Fokus perhatikan soalnya yang ada pada layar kalian saat ini. Oke, itu ya aturan mainnya ya. Cukup ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai. Saya akan memunculkan soalnya terlebih dahulu. Saya cek dulu. Oke, sudah muncul ya. Sudah terlihat di sini. Nah, latihan soal tentang sistem rem hidrolis atau hidrolik oleh saya sendiri. Soal yang pertama akan saya bacakan. Soal ini akan terskip nantinya atau berganti itu selama kurang lebih 2 menit. Ya, 2 menit. Saya ulangi lagi. Jadi kalau kalian merasa sudah terlewat, bisa di-pause dulu videonya. Nah, pokoknya 2 menit sekali. Ini akan berganti terhitung mulai dari sekarang. Saya akan bacakan. Soal pertama, sistem rem hidrolik bekerja berdasarkan atas penerapan hukum Pascal. Berikut ini salah satu keuntungan daripada penerapan hukum Pascal terhadap sistem rem hidrolik adalah A. Tenaga tekan piston terhadap kaliper yang kecil dapat menghasilkan tenaga pengereman yang besar. B. Tenaga tekan handle rem yang besar membuat pengereman dapat berlangsung dengan merata. C. Tenaga tekan piston terhadap kaliper yang besar dapat menghasilkan tenaga pengereman yang kecil. D. Tenaga tekan handle rem yang besar dapat menghasilkan tenaga pengereman yang kecil. E. Tenaga tekan piston pada kaliper yang kecil dapat menghasilkan tenaga pengereman yang kecil. Oke, sudah 1 menit saya bacakan ya. Saya akan ulangi lagi, sekali lagi, maka akan berganti ke nomor yang kedua. Perhatikan. Soal pertama.
Sistem rem hidrolik bekerja berdasarkan atas penerapan hukum Pascal. Berikut ini salah satu keuntungan daripada penerapan hukum Pascal terhadap sistem rem hidrolik ialah A. Tenaga tekan piston terhadap kaliper yang kecil dapat menghasilkan tenaga pengereman yang besar. B. Tenaga tekan handle yang besar membuat pengereman dapat berlangsung dengan merata. C. Tenaga tekan piston terhadap kaliper yang besar dapat menghasilkan tenaga pengereman yang kecil. D. Tenaga tekan handle rem yang besar dapat menghasilkan tenaga pengereman yang kecil. E. Tenaga tekan piston pada kaliper yang kecil dapat menghasilkan tenaga pengereman yang kecil. Nah, sudah 2 menit ya, artinya kalian sudah bisa menjawab pertanyaan soal nomor 1 dan selanjutnya akan saya ganti ke soal nomor 2. Soal kedua. Seorang peserta didik kelas 3 TSM 3 sedang melaksanakan praktik servis sistem rem hidrolik pada kendaraannya. Peserta didik dari kelompok pertama mengidentifikasikan akan kerusakan pada kampas rem cakram. Indikator keausan kampas rem cakram terletak pada A. Permukaan kampas rem. B. Alur kampas rem. C. Dekat kaliper. D. Atas permukaan cakram. E. Ujung besi pad. Oke, fokus ya. Fokus. Tinggal kalian tulis di kertas selembar ya untuk jawaban soal nomor 2. Dan perhatikan juga soalnya. Karena ketika kalian nantinya menjawab di website itu akan secara acak. Jadi kalian harus menghafal dengan baik. Oke, saya ulangi lagi, sekali lagi. Seorang peserta didik kelas 3 TSM 3 sedang melaksanakan praktik servis sistem rem hidrolik pada kendaraannya. Peserta didik dari kelompok 1 mengidentifikasikan akan kerusakan pada kampas rem cakram. Indikator keausan kampas rem cakram terletak pada A. Permukaan kampas rem. B. Alur kampas rem. C. Dekat kaliper. D. Atas permukaan cakram. E. Ujung besi pad. Oke, sudah catat ya. Ingat, perhatikan dengan baik soalnya dan jawaban kalian. Jangan lupa langsung gunakan jalur pribadi ke saya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Peserta didik yang lain sedang mengidentifikasikan permasalahan pada sistem rem cakram. Dia mendapatkan kalau handle rem pada sistem rem cakramnya terlalu empuk, sehingga remnya jadi kurang pakem. Cara dalam mengatasi permasalahan ini ialah A. Menambahkan oli rem pada reservoir. B. Mengganti oli rem. C. Melakukan air bleeding. D. Mengurangi oli rem. E. Mengganti piringan cakram. Oke, sudah ya. Saya ulangi lagi, sekali lagi. Soal nomor 3. Peserta didik yang lain sedang mengidentifikasikan permasalahan pada sistem rem cakram. Dia mendapatkan kalau handle rem pada sistem rem cakramnya terlalu empuk, sehingga remnya menjadi kurang pakem. Cara dalam mengatasi permasalahan ini adalah A. Menambahkan oli rem pada reservoir.
B. Mengganti oli rem. C. Melakukan air bleeding. D. Mengurangi oli rem. E. Mengganti piringan cakram. Oke, sudah ya? Sudah terjawab. Kita lanjut soal nomor 4. Pak Hiro pulang dari kantornya menggunakan sepeda motor. Di tengah jalan raya tiba-tiba hujan yang cukup deras. Ya, saat perjalanan ia mengerem, namun sistem pengeremannya di cakram tidak optimal dan terdengar suara gesekan logam. Langkah pemeliharaan yang perlu dilakukan oleh Pak Hiro adalah A. Menambahkan oli rem pada reservoir. B. Mengganti oli rem. C. Melakukan air bleeding. D. Mengganti kampas rem. E. Mengganti piringan cakram. Oke, kita ulangi lagi. Sekali lagi. Pak Hiro pulang dari kantornya menggunakan sepeda motor. Di tengah jalan raya tiba-tiba hujan yang cukup deras. Saat perjalanan ia mengerem, namun sistem pengeremannya di cakram tidak optimal dan terdengar suara gesekan logam. Langkah pemeliharaan yang perlu dilakukan oleh Pak Hiro adalah A. Menambahkan oli rem pada reservoir. B. Mengganti oli rem. C. Melakukan air bleeding. D. Mengganti kampas rem. E. Mengganti piringan cakram. Oke, clear ya? Sudah. Soal nomor 5. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Shinichi sedang melakukan pengukuran pada rem cakram. Berdasarkan pada gambar di samping, maka jenis pengukuran yang ia lakukan adalah A. Round out piringan. B. Ketebalan piringan. C. Kondisi kausan piringan. D. Pemeriksaan jarak singgungan piringan. E. Pemeriksaan permukaan piringan. Oke, clear ya? Kita sekali lagi. Saya akan bacakan soal. Pada gambar di samping ini, Shinichi sedang melakukan pengukuran pada rem cakram. Berdasarkan pada gambar di samping, maka jenis pengukuran yang dilakukan oleh Shinichi adalah A. Round out piringan. B. Ketebalan piringan. C. Kondisi keausan piringan. D. Pemeriksaan jarak singgung piringan. E. Pemeriksaan permukaan piringan. Clear? Selesai. Kita lanjut soal nomor 6. Salah satu sasis sepeda motor ialah sistem rem. Fungsi dari sistem rem dalam kendaraan sepeda motor adalah A. Menjaga kestabilan sepeda motor. B. Menjaga laju sepeda motor. C. Mengurangi dan menghentikan laju sepeda motor. D. Menghentikan putaran mesin. E. Menghubungkan transmisi ke roda. Oke, saya ulangi sekali lagi. Salah satu sasis sepeda motor ialah sistem rem. Fungsi dari sistem rem dalam kendaraan sepeda motor adalah A. Menjaga kestabilan sepeda motor. B. Menjaga laju sepeda motor. C. Mengurangi dan menghentikan laju sepeda motor. D. Menghentikan putaran mesin. E. Menghubungkan transmisi ke roda. Oke. Soal nomor 7. Berikut ini merupakan keunggulan rem cakram adalah A. Rem lebih pakem. B. Perlu tekanan yang tinggi. C. Efek radiasi panas yang baik. D. Tidak menimbulkan bunyi. E. Penggantian brake pad mudah. Saya ulangi sekali lagi. Soal nomor 7. Berikut ini merupakan keunggulan rem cakram adalah A. Rem lebih pakem.
B. Perlu tekanan yang tinggi. C. Efek radiasi panas yang baik. D. Tidak menimbulkan bunyi. Dan E. Penggantian brake pad mudah. Oke, soal nomor 7 sudah dibacakan ya. Tinggal kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Komponen yang berfungsi untuk meneruskan tekanan dari handle menjadi hidrolis disebut A. Brake pad. B. Kaliper. C. Master cylinder. D. Brake hose. E. Pivot joint. Ya, oke, saya ulangi sekali lagi nomor 8. Komponen yang berfungsi untuk meneruskan tekanan dari handle menjadi tekanan hidrolis disebut A. Brake pad. B. Kaliper. C. Master cylinder. D. Brake hose. Dan E. Pivot joint. Oke, langsung tulis jawaban kalian dan nanti langsung masuk ke website ya. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 9. Piston pada kaliper rem dilengkapi dengan seal. Nah, seal digunakan sebagai A. Mencegah kebocoran cairan rem. B. Memperingan pengereman. C. Mencegah terjadinya karat. D. Menekan sepatu rem. Dan E. Menekan piston. Oke, sekali lagi saya bacakan lalu langsung jawab. 9. Piston pada kaliper rem dilengkapi dengan yang namanya seal. Nah, seal ini digunakan sebagai A. Mencegah kebocoran cairan rem. B. Memperingan pengereman. C. Mencegah terjadinya karat. D. Menekan sepatu rem. Dan E. Menekan piston. Oke, nomor 9 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 10. Ketinggian minyak rem dapat diamati pada ya, A. Cakram. B. Master rem. C. Kampas rem. D. Shake glass pada reservoir minyak rem. Dan E. Selang rem. Saya ulangi lagi sekali lagi untuk soal nomor 10. Ketinggian minyak rem dapat diamati pada A. Cakram. B. Master rem. C. Kampas rem. D. Shake glass pada reservoir minyak rem. Dan E. Selang rem. Oke, soal nomor 10 sudah selesai. Kita lanjut soal nomor 11. Alat yang paling tepat untuk melakukan pengukuran ketebalan terhadap piringan cakram adalah A. Dial bore gauge. B. Micrometer. C. Dial indikator. D. Feeler gauge. Dan E. V-block. Oke, saya bacakan sekali lagi untuk soal nomor 11. Alat yang paling tepat untuk melakukan pengukuran ketebalan terhadap piringan cakram adalah A. Dial bore gauge. B. Micrometer. C. Dial indikator. D. Feeler gauge. Dan E. V-block. Oke, soal nomor 11 sudah saya bacakan. Selanjutnya soal nomor 12. Salah satu langkah perawatan berkala dari sistem rem adalah melaksanakan air bleeding. Air bleeding pada sistem hidrolik rem dilakukan sewaktu A. Sistem rem macet. B. Setelah penggantian kampas rem. C. Kendaraan tertarik ke salah satu arah. D. Pengereman yang lambat. E. Terdapat udara pada sistem rem. Oke.
Saya ulangi lagi, soal nomor 12. Salah satu langkah perawatan berkala dari sistem rem ialah melaksanakan air bleeding. Air bleeding pada sistem hidrolik rem dilakukan sewaktu A. Sistem rem macet. B. Setelah penggantian kampas rem. C. Kendaraan tertarik ke salah satu arah. D. Pengereman yang lambat. Dan E. Terdapat udara pada sistem rem. Oke, clear ya? Kita lanjut ke soal nomor 13. Minyak rem yang dipergunakan pada sistem rem cakram adalah minyak rem A. DOT3 dan juga DOT5. B. DOT3 dan juga DOT7. C. DOT3 dan DOT6. D. DOT3 dan DOT8. E. DOT3 dan DOT4. Oke, saya ulangi lagi. Soal nomor 13. Minyak rem yang dipergunakan pada sistem rem cakram adalah minyak rem A. DOT3 dan DOT5. B. DOT3 dan DOT7. C. DOT3 dan DOT6. D. DOT3 dan DOT8. E. DOT3 dan DOT4. Oke, soal nomor 13 sudah selesai. Kita lanjut lagi ke soal nomor 14. Berikut ini yang bukan merupakan komponen dari disk brake atau piringan ialah A. Selang hidrolis. B. Reservoir. C. Kabel. D. Kaliper. Dan E. Brake pad. Saya ulangi lagi sekali lagi untuk soal nomor 14. Berikut ini yang bukan merupakan komponen dari disk brake atau piringan adalah A. Selang hidrolis. B. Reservoir. C. Kabel. D. Kaliper. E. Brake pad. Oke, clear ya? Kita lanjut ke soal terakhir nomor 15. Oke. Berikut ini yang merupakan komponen dari rem mekanik adalah A. Selang hidrolis. B. Reservoir. C. Kabel. D. Kaliper. Dan E. Fluida. Sekali lagi. Soal nomor 15. Berikut ini yang merupakan komponen dari rem mekanik ialah A. Selang hidrolis. B. Reservoir. C. Kabel. D. Kaliper. E. Fluida. Oke, thank you for watching this video. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk kalian tulis jawaban kalian di kertas lembar, lalu japri ke saya. Setelah dijapri, maka akan saya kirimkan sebuah link soal, yang mana soal di sana nanti sifatnya random, tapi tidak keluar dari jawaban yang sudah kalian jawab. Misalnya soal nomor 1 yang ada di tayangan video ini, bisa saja soal yang muncul nomor 13. Jadi kalian harus fokus dengan soal yang ada pada video ini dan jawaban yang ada pada video ini. Supaya apa? Mengingat kembali jawaban dan soal yang kalian jawab. Dan perhatikan, soal akan muncul setelah waktu sekitar 5 menit sampai dengan 10 menit. Jadi jangan lupa untuk kunjungi websitenya di kelasHero.com dan juga Hero Aprito. Ya, sosial medianya ada di sana. Dan juga emailnya aprinurrohmat@bk.ru. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.